teman-teman GSI, kembali lagi di episode Tanya GSI, dan kali ini akan membawakan topik yang berbeda ya dari sebelumnya. Kalau sebelumnya itu ada macam-macam ya, ada K3 umum, mungkin ada kebakaran dan lain sebagainya. Kali ini kita bakal bahas tentang K3 tapi yang agak berbeda sedikit nih. Ya. Nah, di sini masih sama ya orangnya ya. Masih bersama kami, saya Hasbi, dan samping saya ada Mbak Tika. Hai Mbak Tika. Hai. Oke, Sobat GSI, Mbak Tika kali ini akan menjalankan role yang berbeda ya. Untuk kita interogasi ya. Interogasi terkait apa sih? Kali ini mau bahas apa Mbak Tika? Kali ini kita mau bahas mengenai sistem manajemen K3 dan juga tentu saja personilnya ya yang dibutuhkan untuk sistem manajemen K3 itu sendiri. SMK3 ya? SMK3. Itu auditor? Auditor, itu nanti. Kita merujuknya nanti ke auditor. Merujuknya ke auditor. Oke. Bagi teman-teman yang mungkin masih awam dengan SMK3, mari kita tanya nih, Mbak Tika. SMK3 atau sistem manajemen K3 itu sebenarnya gimana sih Mbak Tika? Sistem manajemen K3 ini adalah sebuah struktur yang terorganisasi ya. Struktur organisasi. Ya, jadi sebuah sistem lah di dalam sebuah perusahaan di mana khusus untuk K3 itu sendiri. Dan juga tentu saja sistem manajemen K3 ini harus terintegrasi juga dengan perusahaan, sistem manajemennya perusahaan. Gak bisa jalan masing-masing nih, perusahaan pengennya ke kanan, sistem manajemen K3 ke kiri. Harus terintegrasi. Jadi memang untuk tentu saja ketujuan utama K3 untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Nah, seperti biasa nih, biasanya kan ada regulasi tuh, entah undang-undang, permenaker, kemenaker, atau mungkin permen-permen yang lain ya, bukan permen yang biasa kita makan ya gitu ya. Oke. Kira-kira apa sih yang mengatur jalannya SMK3 di industri atau perusahaan atau tempat kerja di Indonesia ini? Oke, jadi sistem manajemen K3 ini disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 87, di mana perusahaan yang memiliki risiko bahaya tinggi dan juga dan atau perusahaan yang memiliki pekerja lebih dari 100 itu wajib untuk menerapkan sistem manajemen K3. Wajib ya? Wajib, disebutkan di dalam undang-undang tersebut. Kemudian turunannya untuk penerapan sistem manajemen K3 itu diatur dalam PP nomor 50 tahun 2012 ya. PP 50 2012. Kalau bagi teman-teman yang mau nyari mana sih dasar hukumnya? Nah, tuh di PP 50 2012. Bukan lagi permenaker ya, tapi kita naik sedikit ke PP ya. Oke. Menarik ya membahas terkait sistem manajemen K3. Kalau misalnya nih perusahaan itu berjalan, berarti kalau misal ada cuman sekitar 20 orang tenaga kerja, itu wajib. Tergantung dari risiko bahaya yang ada di tempat kerja tersebut. Risiko bahaya ya? Betul. Jadi kalau dia kategorinya tinggi ya, seperti manufacturing, kemudian perusahaan yang terlibat dengan bahan kimia, dan juga perusahaan yang menggunakan bahan-bahan mudah terbakar. Itu sudah pasti dia termasuk tergolong yang risiko bahaya tinggi. Risiko bahaya tinggi guys ya, perlu digarisbawahi. Kalau kalian meskipun perusahaannya hanya ada mungkin nggak sampai 100 orang, 99 orang ya. Tapi kalau prosesnya mungkin pakai tangki hidrogen, mudah terbakar, atau punya boiler kapasitasnya 100 ton misalnya, itu sangat beresiko tinggi ya. Oke. Kembali lagi ke SMK3 ya. Kalau kita tahu mungkin di luaran sana itu juga ada yang mengatur SMK3 ya, di internasional. Itu apa sih? Oke, kalau standar internasional yang mengatur mengenai sistem manajemen K3 itu ada ISO 45001. ISO 45001. Ya, tahun 2018. Biasanya kan ada nih perusahaan yang punya, perusahaan saya sudah tersertifikasi ISO 45001. Itu tetap
harus SMK 3 atau enggak sih? Kembali lagi ke syaratnya tadi disebutkan dalam Undang-Undang 13. Kalau perusahaan tersebut termasuk ke dalam kategori risiko yang tinggi dan atau memiliki pekerja lebih dari satu, itu wajib. So, walaupun kalian punya ISO 45001 guys ya, tapi kalau nanti kena audit ya, tuh pasti temuan karena belum sertifikasi atau diaudit secara Indonesia PP 50 2012 ya. 2012. Oke. Nah, menarik nih terkait audit. Ya, biasanya kan kalau kita audit ada auditor dari luar, ya kan. Nah, kalau perusahaan mau punya auditor sendiri itu bisa nggak sih? Malah diwajibkan. Oh, diwajibkan. Diwajibkan untuk yang menerapkan sistem manajemen K3 tingkat lanjutan. Tingkat lanjut. Oh, jadi di dalam sistem manajemen K3 yang PP 50 tahun 2012 itu ada beberapa tingkatan. Ada awal, kemudian transisi, kemudian ada lanjutan. Jadi ada 3 tingkatan. Kita nggak langsung ke lanjutan. Jadi ada tingkatannya bertahap. Awal itu di 64 kriteria yang harus dipenuhi. 64, oke. Itu masih ringan ya. Kemudian setelah 3 tahun kita bisa naik lagi ke transisi. Transisi itu di 122 kriteria. Kemudian di lanjutan ini 166 kriteria. Nah, untuk perusahaan yang akan menerapkan sistem manajemen K3 tingkat lanjutan di 166 itu wajib untuk memiliki auditor internal SMK 3. Wajib karena memang di dalam siklus penerapan sistem manajemen K3 auditor atau proses audit internal itu wajib dilaksanakan. Fungsinya apa sih sebenarnya kalau kita punya auditor internal gitu? Fungsinya apa sih bedanya sama auditor eksternal? Bedanya ya. Jadi ada audit internal dan juga eksternal. Audit internal otomatis dilaksanakan oleh dalam perusahaan itu sendiri. Pegawainya sendiri yang melakukan audit, meng-cross check ya. Nah, untuk auditor internal atau audit internal itu harus dilaksanakan secara independen. Independen ini artinya nggak boleh departemen tidak boleh mengaudit departemennya sendiri. Oke, misalnya dari orang produksi, departemen produksi. Ya, itu bisanya mengaudit departemen warehouse atau departemen lainnya. Jadi harus cross gitu ya. Nah, dalam penentuan itu dibantu oleh ketua auditor internalnya yang memiliki sertifikasi auditor internal SMK 3. Berarti kalau kita mau punya auditor internal itu nggak boleh cukup satu ya berarti ya? Oh, tapi minimal satu sebagai pemimpinnya. Betul, karena nanti tugasnya dari auditor internal SMK 3 ini adalah memberikan wawasan kepada tim-tim lainnya untuk melakukan audit secara internal. Fungsinya tentu saja ya untuk meng-cross check penerapan sistem manajemen K3 di perusahaan. Kan tadi di dalam PP 50 tahun 2012 itu ada beberapa kriteria, banyak sekali kriteria. Nah, nanti auditor internal SMK 3 ini yang akan melihat kesesuaiannya dari kriteria yang diterapkan tersebut. Oke, itu belum dilanjutkan ke sertifikasi SMK 3-nya ya. Betul sekali. Jadi kalau sudah clear di internal, sudah tidak ada temuan-temuan, nah barulah bisa melanjutkan ke auditor eksternal. Gitu. Jangan seperti mengundang singa gitu ya, tiba-tiba ada auditor eksternal padahal kita belum melakukan audit secara internal. Gitu. Ya. Itu kalau katanya orang Surabaya ya, itu gelagapan kalau didatengin sama auditor gitu ya. Tiba-tiba temuannya jadi makin banyak karena harapannya ketika kita sudah melakukan auditor internal dengan melakukan audit internal dengan auditor internal kita sendiri, kita sudah tahu yang akan menjadi temuan itu apa saja. Nggak parah gitulah ya ketika ada auditor eksternal yang masuk ke perusahaan. Jadi nanti ibaratnya kalau mau proses SMK 3 itu nggak terpaut waktu terlalu lama gitu ya. Betul sekali. Oke, guys, berarti kalau kalian punya SMK 3 auditor internal ya, itu bisa mempersingkat waktu kalian untuk mendapatkan sertifikasi SMK 3 di perusahaan.
Dan tentu saja ketika kita memiliki ketika kita memiliki auditor internal sistem manajemen K3, sistem manajemen yang kita terapkan itu akan terus meningkat secara berkelanjutan. Apa aja sih? Karena ketika ada temuan ya, pasti kan diperbaiki. Oke. Kan ada temuan diperbaiki lagi, seperti itu secara berkelanjutan. Betul. Jadi kita bisa lebih siap terutama pemenuhan K3 di usaha. Kira-kira untuk jadi SMK 3 auditor itu perlu apa aja sih? Perlu apa aja syaratnya yang pertama? Ya, pertama sih guys. Pertama, berpendidikan minimal lulusan D3 atau S1 sarjana ya. Kemudian yang kedua, harus memiliki sertifikat dan juga SKP sebagai ahli K3 umum. Jadi harus punya ahli K3 umum. Jadi harus ikut K3 umum dulu deh. Karena nanti dulu K3 itu apa gitu. Nanti kalau ujuk-ujuk menjadi auditor, nggak tahu apa-apa itu K3 ya. Gitu ya. Kemudian berpengalaman minimal 1 tahun. Pengalaman minimal 1 tahun. Berarti usia 22 tahun nih kalau kita lihat. Kecuali kalau lulusnya cepat ya. Lulusnya cepat. D3 lulusnya cepat 1 tahun gitu misalnya. Bisa. Oke, itu pemenuhannya untuk persyaratan kualifikasi menjadi auditor internal SMK 3. Kemudian ada lagi, jadi kan misalnya kalau misal ada accident gitu, itu ada peran nggak sih SMK 3 auditor itu? Kalau peran ketika ada accident itu adalah perannya P2K3. P2K3 ya. Nanti yang melaporkan adanya accident adalah ahli K3 umum. Nah, kalau ahli K3 umumnya maju ke SMK 3 auditor, ya otomatis dia juga berperan di sana. Oke, berarti nanti dari teman-teman tersebut, kalau semisal ada case, ada insiden, ibaratnya kembali lagi nggak gelagapan, nggak bingung. Oh iya, itu memang sudah belum memenuhi gitu ya, sudah ini ya, sudah terpetakan misalnya. Ya, untuk menghindari itu ya. Oke. Jadi memang diperlukan. Oke. Di GS-nya ada nggak sih? Wah, tentu saja ada. Ada. Tuh guys, kalau kalian mau menjadi SMK 3 auditor ya, silahkan training di GSI. Ya. Di GSI kalian bakalan dapat banyak manfaat, banyak benefit selain dari training itu sendiri. Betul. Contohnya kayak Mbak Tika nih, udah macam-macam ya, K3 umum, linker, apalagi auditor juga. Wah, udah pasti benefitnya untuk perusahaan akan meningkatkan cost and benefit yang lebih lanjut. Oke, mungkin itu dulu dari pembahasan kita kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan apa yang ingin di-sharing bersama kami, silahkan tulis di kolom komentar dan secepatnya akan kami balas. Atau bisa hubungi sosial media kami, ada di Instagram dan di website kami. Akan kami cantumkan di bawah ini. Oke, see you next time guys. Terima kasih. Bye.